menyaksikan beliau itu memang sudah capek wajahnya, tapi semangatnya dalam kecintaan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tandingannya. Tidak beliau pikirkan anak keluarganya, anak istrinya, ibunya yang masih ada, saudara-saudaranya, sahabatnya, tidak dipikirkan dengan kesehatan beliau. Kecintaan beliau mengalahkan segala-galanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Ahad, malam Senin, maulid lagi di rumah beliau, maulid lagi di rumah beliau sampai malam. Tadi malam dia duduk bersama Uwas Ustaz Abdul Somad, bersama sahabat-sahabat beliau di depan ibunda tercinta beliau. Ibunda tercinta beliau hanya bicara, Mahdi kemarin semalam katanya tanya Umi, Mi, jangan acara Mi. Kata Umi, sempurna Mahdi. Kata kurang sempurna. Senang. Pagi harinya sholat subuh. Dan ada capek itu kalau kita udah meninggal, kita udah sholat dan kasih amalan capek. Sholat subuh. Habis sholat subuh duduk sama umi beliau. Kata umi beliau, Mahdi mau apa kamu? Umi pengen minum air hangat. Direbus. Istri beliau dikasihkan. Dalam mami dibuatkan yang lain lagi. Habis itu sudah. Kau tahu di jam pagi itu jam 7 kurang lebih setengah 8 beliau tidak sadar diri. Tidak sadar diri. Ini tidak sadar diri ini biasa bagi beliau. Biasa. Artinya beliau pulang ke rahmatullah ini tidak sakit, tidak dalam keadaan seperti orang-orang sakit. Bagi beliau tidak sadarkan diri, koma itu biasa karena saking capek. Pagi dibawa ke rumah saya, Siti Fatimah masuk ke ruang ICU, tidak sadarkan diri. Jam 11:30 sampai dari kamar beliau baikkan siuman, sadarkan diri. Jam 12 siang dengar kabar lagi beliau ngedrop. Sore harinya diceritakan oleh Al-Habib Umar bin Ali As-Saqqaf. Kata beliau, Habib Mahdi itu ketika jam 3 sore itu setengah jam 2 atau sore pokoknya setelah zuhur ada air kencing yang menetes di paha beliau. Di paha beliau menetes air kencing sehingga beliau bangkit berdiri dari tempat tidurnya. Beliau cabut semua selang-selangnya. Beliau mau membersihkan diri. Beliau tidak mau ada najis di saat beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau masuk ke kamar mandi, beliau kunci diri beliau mandi. Orang yang menunggu di dalam, semua dokter, profesor, semua alat-alat lengkap dimasukkan, didatangkan. Semua dokter yang punya keahlian di bidangnya semua didatangkan. Semua alat-alat canggih didatangkan. Beliau mandi, diketok oleh Profesor Ali. Dan Habib kaget. Saya mandi, beliau keluar. Hari ini akan mengisi acara, kata beliau. Sudah dalam keadaan siap. Duduk beliau di tempat istirahatnya, tidurnya. Beliau mentalkinkan adik-adik beliau. Ayo ikuti kata beliau. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa asyhadu. Biasanya orang yang mati, yang akan sakaratul maut yang kita talkinkan, ini yang orang mau meninggal malah mentalkinkan orang yang masih ditinggalkan. Sehari sebelum beliau meninggal, beliau mengislamkan seorang muslim, seorang walaf. La ilaha illallah. Betapa mulia. Pulang dari ketemu sama masjidnya kakeknya, datang menyemarakan hari kelahiran kakeknya, meninggal di hari Senin. Di mana kakeknya meninggal. Betapa indahnya perjalanan hidupnya, memberikan manfaat kepada banyak orang. Coba yang bisa kita andalkan dari kita. Coba kita introspeksi diri kita, coba.
Kita tidak lagi ke dalam ini. Apa yang mau kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sholat kita masih lalai? Apa yang mau kita hadapkan kepada Nabi Rasul kalau kita tidak pernah tahu siapa Rasulullah? Kalau tidak pernah mau mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mautul alim musibatun la tujiba wa dhillatun la tusab wa najmun tus. Meninggalnya seorang alim adalah suatu musibah la tujiba yang tak tergantikan. Kalau seorang alim meninggal, pastikan itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sinyalnya bahwasanya hari-hari akhir, hari kiamat sudah dekat. Karena Nabi Rasul di dalam hadis yang lain menyampaikan tanda-tanda akan kiamat, ilmu diangkat. Bagaimana ya Rasulullah ilmu diangkat? Apakah ilmunya diangkat? Apakah Al-Qurannya diangkat? Apakah hadis Nabi diangkat? Apakah tafsir fikihnya semua diangkat? Tidak, tidak Rasul. Tetapi biqaddil ulama, meninggalnya para ulama. Mulai dari zaman Covid sampai hingga saat ini, setiap hari wahidan fawahid, satu demi satu ulama-ulama kita meninggal dunia. Bagaimana kita akan siap kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri kita belajar dengan baik dan sungguh-sungguh? Bagaimana kita mau menggantikan ulama-ulama yang sudah berpulang ke rahmatullah kalau kita malas-malasan banyak takut? Sadarlah, bangunkan jiwa, bangkitkan jiwamu, kobarkan semangat dalam dirimu, belajar sungguh-sungguh. Sadar, satu demi satu ulama-ulama kita meninggal, ahli Quran yang meninggal, ahli hadisnya meninggal, ulama yang Allah yang sebutnya meninggal, ulama-ulama yang karismatiknya meninggal. Lantas kalau beliau satu persatu meninggal, siapa yang akan kita contoh? Kita mau belajar kemana? Kepada siapa kita akan meminta arahan? Mumpung ulama-ulama masih ada yang tersisa ini, manfaatkan semangat belajar dan yang kelas 3 aliyah yang sebentar lagi mau tamat, persiapkan dari sekarang. Selesai dari Qudratullah, lanjut ke sekolah atau ke pondok pesantren yang lebih baik agar ilmumu makin meningkat, akhlakmu makin indah, adabmu makin bagus, sehingga kelak engkau akan menjadi sama seperti guru yang kita Habib Mahdi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan banyak manfaat terhadap orang lain. Sekarang ini yang kehilangan bukan hanya kita, semua umat Islam kehilangan. Mulai dari kemarin, begitu mendengar beliau koma, mendengar beliau wafat, gempa. Tadi malam, taatnya, yang maksudnya, yang pejabatnya, yang ulamanya mengumpul semua. Janjian keluar masuk. Mautus salih, rahatun li nafsi. Seorang yang saleh kalau meninggal dunia merupakan ketenangan bagi dirinya. Maka berkata seseorang Habib, ente meninggal dalam keadaan senyum. Kami yang kau tinggalkan menangis. Kami dan umat yang kau tinggalkan menangis ya Habib. Kami belajar. Kita setiap hari kita meninggal ulama, apalagi di Palestina ya Allah. Setiap hari ulama, anak-anak kecil sudah mulai menghafal Quran. Dalam peperangan tersebut mereka bisa menghafal Quran, anak-anak sekalian. Ayo, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Semangat. Jangan kau contoh orang-orang yang akan membuat kita rugi dalam perjalanan hidup masa depan. Sudah ada contoh hidup. Sejarah itu dibuat sejarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang akan datang adalah agar kita mendapatkan bimbingan dalam hidup kita. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh, belajarlah yang rajin,
tawakal kepada Allah. Sakit sedikit jangan banyak mengeluh kepada orang tua. Sakit sedikit jangan mengeluh. Kenapa? Akan manis pada waktunya balasan yang Allah berikan terhadap orang yang sabar.